Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR. Siaran di edisi hari Kamis 23 Juni 2022 dan hari ini siaran kita dipersembahkan oleh YKIS Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat dan didukung oleh AIDS Health Foundation serta Kementerian Sosial. Senang sekali saya Ines Nirmala bisa kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kita akan membahas topik menarik yang akan kita kupas tuntas ya. Dan pagi hari ini kita membahas seputar masih perlukah Hari Anti Narkoba atau HANI diperingati. Karena memang momentum Hari Anti Narkoba Internasional diperingati di bulan Juni ini, tepatnya di tanggal 26 Juni setiap tahunnya ya. Dan jika ditarik sejarahnya, Hari Anti Narkoba Internasional itu dikaitkan dengan meletusnya perang candu antara pemerintah Tiongkok dan juga Inggris pada tanggal 26 Juni 1839, di mana Raja Tiongkok saat itu memerangi kecanduan opium pada rakyatnya yang menyebabkan ketergantungan dan tidak produktif. Dan kini seputar narkoba ini juga jadi fokus dari Indonesia, di mana banyak anak muda yang juga kecanduan, dan ironisnya mereka yang kecanduan kemudian berpotensi untuk terinfeksi HIV akibat penggunaan jarum suntik bersama-sama ketika menggunakan heroin. Meskipun prevalensi HIV pada pengguna heroin turun signifikan, lebih dari separuhnya dari 36% pada tahun 2007 menjadi 14% pada tahun 2019, tapi ancaman peningkatan pengguna narkoba sabu-sabu, ekstasi dan zat sintesis lainnya belum bisa disepelekan. HIV/AIDS khususnya pada pengguna heroin yang dikenal dengan harm reduction, pengurangan dampak buruk akibat menggunakan narkotika dan pemberdayaan kelompok pengguna heroin mulai tahun 2004. Lalu, apakah Indonesia masih perlu memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI setiap tahunnya? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk membendung peredaran gelap narkotika, terutama yang diselundupkan dari luar negeri, serta bagaimana menangani penggunaan narkoba yang ada di masyarakat dan di penjara, lalu bagaimana mereka yang terinfeksi HIV. Ini akan jadi hal yang menarik untuk kita bahas dan langsung saja kita sapa dua orang narasumber yang sudah bergabung dengan kita pagi hari ini di Ruang Publik KBR. Yang pertama kita sapa Bapak Hussein Basalamah, aktivis penanggulangan AIDS dan narkoba. Selamat pagi Pak Hussein, apa kabarnya? Selamat pagi, Mbak Iren. Baik, alhamdulillah, kabarnya sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Dan juga Sehat-sehat, bersama alhamdulillah. dengan kita pagi hari ini ada Devani Sekar Melati Sukma Aziz, aktivis mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Selamat pagi Devani, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Ines, Alhamdulillah aku baik. Iya, dan senang sekali pagi hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dan kita juga ajak pendengar Ruang Publik KBR ya untuk ikut berdiskusi, ngobrol atau berkomentar. Silahkan Anda bisa menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181, serta Anda juga bisa menyimak siaran Ruang Publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR. Baik, yang pertama saya mau ke Pak Hussein dulu nih ya, yang seorang aktivis penanggulangan AIDS dan narkoba. Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan juga untuk kita semua bagaimana sih situasi sekarang ini di mana semakin banyak penyelundupan narkoba dari luar negeri. Bagaimana tanggapan Pak Hussein? Oke, terima kasih Mbak Erin. Ines, Pak. Sorry Ines. Inilah efeknya. efeknya. Maksudnya kalau melihat situasi sekarang ini, apa namanya, kita kan terlalu gencar terkait dengan negara itu selalu gencar masalah gembar-gembor bahwa ada penyelundupan sekian, ada ini sekian, apa namanya, barang bukti yang dapat begitu banyak gitu. Namun kalau kenyataannya yang paling banyak penghuni di penjara itu tetap aja bandar-bandar kecil, Mbak. Yang ya jadi ya terlalu ya sepertinya kayak retorika lah kalau misalkan kita melihat ada penyelundupan di ini yang digagalkan di sini di Singapura 40 kilo sekian. Yang sering kali dilupakan adalah narkoba itu adalah sebuah bisnis besar yang nggak mungkin habis. Jadi
saya masih menganggap bahwa berapapun tangkapannya, berapapun yang didapatkan, itu pasti selalu akan ada lagi gitu. Dan ada rumor gitu ya di kalangan komunitas bahwa apabila ada penangkapan yang besar, berarti ada yang lebih besar yang bisa masuk gitu. Misalkan ada barang yang masuk misalkan 2 kilo, 3 kilo, itu sebagai bagian yang bakal ditangkapkan atau bakal yang ditumbalkan lah. Tapi yang banyak kan itu terlalu. Jadi kalau misalkan seperti yang saya melihat adalah semakin banyak penangkapan, ya semakin banyak juga sih barang yang ada di lapangan gitu ya. Cuman mungkin bentuknya yang berbeda. Ya mungkin sekitar era 90 sampai 2000 awal itu yang banyak heroin, ya 2010 ke sini yang paling banyak sabu. Dan itu saya rasa bukan lagi, kalau yang untuk yang sabu udah bukan lagi penyelundupan gitu ya Mbak jatuhnya, tapi saya sudah melihat bahwa sabu itu sudah diproduksi di negara kita sendiri. Ya mungkin bahan-bahannya yang dari luar. Jadi kayak gitu. Kalau masalah penyelundupan itu ya mungkin kebanyakan bagian dari retorika aja sih ya. Maksudnya, wah ini ketangkap, ini banyak, ini segini banyak. Tapi kalau misalkan kondisi di lapangan atau kondisi yang di penjara, tetap saja yang paling banyak masuk itu bandar kecil, pengecer, bandar gedenya nggak ketemu, atau kurirnya. Itu sih ya. Berarti untuk yang bandar kelas kakapnya ini malah nggak tersentuh mungkin ya Pak ya. Dan ini juga jadi pertanyaan di masyarakat, kenapa sih narkoba di Indonesia kayak nggak selesai-selesai gitu ya? Iya. Kalau kita ngelihat kan seperti itu ya. Kalau tangkapan di dalam truk yang kena kurirnya, bukan bandarnya. Jadi akan putus kalau dibilang di bahasa di penjara itu hitungannya kayu mati gitu. Orangnya nggak bakal bilang akan rentetannya kemana, seperti itu. Iya. Jadi ya itu tadi yang makanya nggak pernah akan habis ya hitungannya ada rupiah lah di situ yang besar. Dan benar nggak sih Pak kalau statement bahwa penyelundupan narkoba dari Indonesia itu paling besar dari negeri Tiongkok gitu, dari negara Cina gitu. Bandar-bandar besarnya di sana. Ya kalau secara ya kan saya bukan mafia ya. Saya kurang tahu juga kalau besarannya di mana. Tapi kalau misalkan memang bahan dasarnya mungkin dari sana, Tapi kalau saya sih lebih percaya memang ya cuman bahan dasarnya, karena beberapa yang saya temuin, ya ada beberapa teman-teman yang saya temuin gitu ya, mereka sudah bisa produksi sendiri di sini, cuman ya bahan-bahannya mungkin yang bisa diimpor dari sana. Ya seperti ya itu sih, makanya framing yang ada di media itulah yang kadang-kadang kita nggak clear gitu, itu sebenarnya barangnya dari mana. Iya. Oke, ini masih hal yang misterius mungkin ya seputar memberantas narkoba di Indonesia. Dan saya mau ke Mbak Devani dulu nih, sebagai anak muda. Kita tahu ya kalau anak muda nggak ada satupun yang bercita-cita untuk jadi pecandu, semuanya ingin masa depannya cerah gitu. Dan sebagai aktivis mahasiswa nih Devani, apa sih yang menyebabkan anak muda banyak terbujuk oleh bandar atau pengedar sehingga terjerat pakai narkoba? Mungkin bisa kasih tahu dari perspektif anak mudanya ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ines. Kalau misalkan dibilang kenapa banyak sekali gitu anak muda yang terkena oleh bandar narkobanya sehingga mereka memakai narkoba, itu pasti ada perdagangan gelap di sana, termasuk narkoba. Jadi kalau misalkan dibilang kenapa ada perdagangan gelap narkoba gitu, karena ada profit besar di dalam perdagangan narkoba tersebut gitu. Data yang dari aku dapetin sekitar tahun 2019 itu 1 gram heroin itu misalkan modalnya cuma 10.000 gitu. Tapi ketika dia dijual itu mencapai 1,5 juta. Dan itu tanpa ada pajak sama sekali gitu. Beda lagi kalau misalkan kita mau beli makanan atau minuman di minimarket gitu, itu kan pasti dapat pajak. Tapi kalau misalkan ini bandar-bandar yang menjual itu mereka sama sekali nggak ada pajaknya. Jadi 1,5 juta itu udah penghasilan bersih gitu. Nah, kenapa
mereka mencari profit yang besar itu karena mereka itu ingin cepat kaya, yang hidupnya itu diukur pakai materi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kenapa eh, anak muda itu banyak yang terkena oleh narkoba gitu, karena ada orang-orang serakah di sana yang menginginkan kekayaan lebih gitu, Mbak. Mhm. Jadi bisa penyebab utamanya itu seperti itu. Iya, mungkin ada hal spesifik lainnya kenapa yang diincar itu anak-anak muda sebagai pangsa pasar narkobanya. Oke, kalau misalkan dibilang kenapa pangsa pasarnya anak muda gitu, karena jumlah anak muda di Indonesia itu cukup besar, Mbak Mhm. Ines. Mhm. Sebagian besar ya, sebagian besar itu didominasi oleh anak usia muda. Ada sekitar 66 juta penduduk usia muda yang berumur antara 10 sampai 24 tahun di Indonesia. Nah, besarnya jumlah anak muda ini jadi bandar ini mengincar anak mudanya karena mereka sebagai jangka panjangnya gitu. Jadi Hmm. bandar-bandar ini udah ada marketnya sendiri. Iya, Kayak iya. misalkan let's say yang konsumsi itu umur 18 tahun dan dia akan mengonsumsi selama 40 tahun gitu. Nah, itu kan jangkanya cukup panjang banget ya Mhm. Mbak Ines dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti itu sih Mbak Ines. Iya, dan ini juga yang perlu diwaspadai oleh anak muda akan peredaran narkoba ini ya, jangan sampai jadi diperbudak oleh kecanduan narkoba ini, betul ya? Betul sekali Mbak Iya, Ines. oke, baik. Dan sekarang saya ke Pak Husen lagi nih, Pak. Karena Pak Husen juga sudah lama bergerak di dunia aktivis penanggulangan narkoba ini, bisa diceritakan bagaimana sih perbandingan antara kondisi 15 atau 10 tahun yang lalu dengan sekarang ya, saat ini di mana jenis narkobanya seperti apa, cara pemakaian narkoba tersebut, dan juga tempat di mana pakai narkoba gitu. Karena Mas Husen dulu juga yang saya tahu infonya masih aktif menggunakan narkoba dengan aktif dulu ya, tapi 10-15 tahun yang lalu. Oke, Pak Husen, mohon maaf boleh diaktifkan dulu mikrofonnya. Sorry, sorry. Oke, kalau kalau apa namanya, kalau perubahan tren ya, Mm-mm. tren narkoba itu memang berbeda ya antara 10 sampai 15 tahun yang lalu. Nah, mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu lagi gitu ya. Kenapa? Pada saat itu adalah di awal-awal ya let's say pengalaman saya sendiri gitu ya. Mhm. Saya mulai mencoba menggunakan itu ya sekitar umur 12-13 tahun gitu. Nah, itu dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada pengetahuan pada saat itu. Mhm. Ada kelalaian negara di situ yang udah tahu ada masalah, tapi tidak ada informasi-informasi seperti sekarang. Tidak ada informasi-informasi apa itu pil, apa itu heroin, apa itu ganja, itu nggak ada sama sekali. Kita nggak pernah diberikan hal tersebut. Itu saya rasakan sendiri, Mbak. Jadi mungkin angkatan saya gitu, angkatan-angkatan yang mudanya di tahun 90-an, kita nggak dapat tuh informasi tentang apa itu bahayanya menggunakan. Mhm. Jadi kita tahunya yaitu tadi info-info dasar-dasar yang kita nggak bisa aplikasikan, dan kita tahunya adalah orang pakai narkoba pada saat itu keren aja, ya Oh. orang keren, ya ada public figure, ada apa, dan waktu itu belum banyak ya sosial media atau ada Mm-mm. apa berita-berita artis dan lain-lain, itu yang nggak ada. Jadi trennya seperti itu. Jadi tren yang berkembang, saya ngalamin itu ya mulai ada obat-obatan, ada ganja, terus mulai ada heroin di tahun 2000 setelah reformasi, dan sekarang orang mulai pakainya yang nama sabu. Mhm. Jadi kalau secara tren ya memang berkembang ya, mereka berkembang. Tapi ada juga yang saya lihat itu penggunaan lain yang sekarang ini justru lebih banyak penggunaan antidepresan. Antidepresan itu ya obat-obatan yang mereka bisa beli di psikiatri atau beli di toko obat yang ilegal lah seperti Mhm. itu.
Ya, itu kayak kayak teman-teman yang kalau Mbak Iren itu ngelihat di apa di jalanan, ngelihat di jalanan itu ada banyak pengamen, banyak apa itu mereka pakainya namanya tramadol, eksimer, ya obat-obat penahan rasa sakit. Itu beda dengan yang zaman dulu gitu. Kalau yang zaman dulu ya mereka pakainya heroin, pakainya orang sabu. Dan juga yang paling tren yang paling besar itu sekarang itu yang pertama tadi kita kurang informasi di awal-awal, yang kedua itu informasi hanya untuk orang punya sekarang itu. Sekolah elit dia punya tuh informasi narkoba itu yang jadinya nggak merata di negara kita. Tapi di sekolah-sekolah yang menengah ke bawah itu nggak ada informasi terkait narkoba. Itu ada pun cuma jadi kalau misalkan kita ngelihat justru sekarang perubahan tren dulu kalau 90-an orang yang pakai itu orang yang diet, orang yang punya. Kalau sekarang masuknya ke orang yang miskin. Jadi bisa dibayangkan udah miskin pakai narkoba tadi dibilang sama Fani dengan 1 gram 1,5 duit di mana akhirnya dia melakukan kriminalitas seperti itu. Jadi ada gaps di sini yang mengatakan bahwa tidak ada informasi yang merata gitu terkait dengan narkoba itu apa, dengan dasarnya seperti apa, treatmentnya seperti apa, itu hanya milik orang-orang kaya saja yang punya akses untuk informasi ke sana. Oke, baik. Masalah informasi yang tidak merata ini juga jadi hal yang perlu jadi concern ya Pak Hussein ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut seputar perbincangan kita terkait Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI. Dan sekarang kita jeda dulu sejenak. Bagi Anda yang ingin bergabung silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181, dan kita akan kembali lagi ke ruang publik yang dipersembahkan oleh YKIS setelah yang berikut ini.